Selain itu, Studio Dapur sendiri juga sudah melakukan pameran-pameran baik skala nasional maupun internasional. Untuk pameran secara internasional, pertama pernah melakukan pameran di Tokyo, Jepang, dalam ajang Design Boom Mart. Yang kedua di Hong Kong dengan Inno Design Tech Expo. Yang ketiga di Penang, Malaysia, dalam kegiatan macam-macam ASEAN. Yang keempat yaitu Design Talent Ambient di Jerman. Yang selanjutnya yaitu di New York, USA, dalam ajang Identities Back 2019, dan yang terakhir tahun 2020 yaitu di Next Talent Ambient Frankfurt, Jerman. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang telah beliau lalui. Semoga pada malam hari ini dapat memberikan materi dan wawasan baru bagi kita. Dalam kegiatan hari ini, narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 25 menit. Selama narasumber menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan secara langsung dengan cara raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan dalam kolom chat. Akan ada hadiah menarik bagi 2 penanya terpilih yang akan dipilih oleh Kak Mega nantinya dan akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Baik, narasumber pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat malam Kak Mega. Halo, selamat malam Agnes. Semua teman-teman juga selamat malam. Iya Kak. Bagaimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Kalau boleh tahu domisili Kak Mega saat ini apakah sedang di Bandung? Iya, lagi di Bandung ini. Oke, sedang di Bandung ya Kak. Mungkin boleh cerita sedikit Kak sebelum kita memulai acara pematerian ya. Kesibukan selama akhir-akhir ini itu seperti apa? Karena kan kondisi saat ini juga pandemi ya Kak. Sekarang semua kerjaannya WFH ya, karena lagi kondisinya kayak gini, PPKM juga. Jadi semuanya ngerjain di rumah, dari photoshoot sampai yang ngurusin semua kegiatan operasional perusahaannya di rumah gitu sih. Oke, jadi tetap produktif ya Kak meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Iya. Baik Kak, mohon maaf, apakah Kak Mega sudah siap untuk sharing bersama kami di sini? Iya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Mega Puspita. Oke, saya izin share screen ya. Bentar. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Bapak ya kemarin. Pak Saikodin, Ibu Cahya Wulandari, dan juga teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi KKN UGM ya. Terus juga teman-teman pemuda-pemudi dari Karangtengah juga yang ikutan join di webinar kali ini. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman membangun usaha dan juga yang berkaitan dengan anyaman bambu juga. Di sini di sesi sharing materi ini bakalan cerita tentang inovasi produknya, kemudian juga cerita tentang usaha saya juga, dan juga tentang marketingnya juga. Jadi mungkin nanti dari teman-teman mahasiswinya juga bisa ketika nanti UKM-nya yang ada di daerah Karangtengah ini bisa dibantu untuk membuat atau menganalisa gitu sebenarnya kayak gimana sih karakter dari UKM yang udah ada tuh kayak gimana. Jadi biar lebih cocok lagi usahanya nanti ketika dibentuk gitu. Oke, kita mulai. Tadi udah juga
diperkenalkan ya sama Agnes tentang saya. Intinya saya background-nya memang produk design, tapi kemudian saya bikin usahanya itu studio dapur, yang mana tadi juga udah dijelasin, intinya produk-produk kerajinan bambu, di mana produk-produk ini bisa kita desain lagi, jadi bisa memenuhi pasar yang sekarang gitu, yang masa kininya gitu. Terus usaha saya juga merupakan sebuah wirausaha sosial, jadi bukan cuman profit aja, tapi juga kita punya misi sosial di balik perusahaan itu. Kemudian ini tentang studio dapurnya. Jadi studio dapur itu sebuah studio desain sebenarnya. Kita studio desain yang basisnya wirausaha sosial. Kita kerjasama sama pengrajin bambu di Singaparna di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi di sana kita kerja sama-sama artisan bambu di sana. Yang tadinya kita pertama datang itu kita kenal sama salah satu pengrajin yang usianya kayak udah 50 tahunan, jadi udah agak tua, dan sekarang kita kerjasama sama seiring berkembangnya waktu kita bisa bikin kerajinan bambu ini atau pekerjaan artisan bambu ini bisa jadi regenerasi gitu ya. Jadi anak-anak mudanya sekarang juga mulai ikut jadi artisan bambu gitu dari usia 25 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu udah banyak artisannya di usia itu. Kemudian ini contoh-contoh produk yang kita buat. Jadi base produknya itu biasanya tableware kalau kita fokusnya ya, tableware sama home decor. Maksudnya produk-produk yang pakai untuk dekorasi rumah lah ya, tapi aktivitasnya lebih ke masak atau makan, sarana saji kayak gitu. Nah, ini produk-produk bambu yang biasanya ada di pasar ya, pasar-pasar atau yang sekarang yang banyak banget biasanya kita lihat dengan harga yang murah ya. Ini mungkin harganya kayak 2.000 sampai 15.000 gitu harga produknya yang banyak banget kita temuin. Sebenarnya secara fungsi ini bagus banget karena dia ramah lingkungan, kemudian juga pemberdayaan lokalnya juga sangat baik gitu. Tapi sekarang yang kita hadapin produk-produk bambu itu banyak banget kegantiin sama produk-produk plastik. Kayak yang tadinya kita mungkin dulu banget ngebagiin kenduri kalau di Jawa ya. Kenduri misalnya pakai besek bambu, terus sekarang jadinya besek plastik kayak gini karena harganya jauh lebih murah. Ini mungkin kayak harganya bisa 500 sampai 1.000, besek harganya 5 ribuan. Jadi mahal. Kemudian juga ya sama lah produk-produk lainnya pasti milih produk yang plastik karena jauh lebih murah. Kayak gitu. Padahal di belakangnya ketika kita kerja sama ketika kita beli produk kerajinan bambu, itu kita mensupport banyak rantai ekonomi di belakangnya. Kayak misalnya di depan ini kita ada pengrajin, ada penganyam, terus di rantai keduanya ada penganyam. Jadi biasanya kalau misalnya di desa saya ada orang yang penganyam, ada yang perakit, ada juga yang ngebuat bahan bambunya yang di suwir-suwir itu yang jadi lembaran. Kemudian ketika satu hilang, rantainya jadi pada putus gitu, sampai akhirnya petani bambunya itu juga jadinya nggak ada gitu, bukan petani yang mungkin manen bambunya atau yang ngejualin bambunya itu jadinya nggak ada. Nah, ketika itu nggak ada, makin lama makin habis. Ini yang kejadian di desa saya. Jadi permasalahan klasik antara desa kota jadi muncul kayak urbanisasi, desanya kehilangan generasi produktifnya kayak gitu-gitu. Ini salah satu contohnya yang kita hadapin para lahan-lahan bambunya banyak beralih fungsi jadi tambang pasir atau juga mungkin pembangunan perumahan kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah juga, mungkin bisa jadi nggak masalah, bisa jadi masalah ya. Kalau misalnya jadi pemukiman mungkin kebutuhannya seperti itu, tapi ketika kita punya opsi lain untuk bisa buat desa itu jadi lebih asri, kemudian juga kelestariannya terjaga, itu kan jauh lebih baik. Nah, padahal si bambu sendiri punya banyak banget manfaatnya. Ini kayak dia tumbuh dengan cepat, kemudian juga seharinya dia bisa sampai 10 sampai 20 sentian gitu ya sehari tumbuhnya. Kemudian juga dia netralin polusi udara. Satu batang bambu aja bisa memenuhi kadar oksigen buat satu orang. Kemudian juga dia juga mencegah longsor. Bahkan ketika dia ditebang, si bambu-bambu ini ditebang, akar bambunya itu masih bisa ngejagain tanahnya supaya nggak longsor di pedesaan. Apalagi yang di perbukitan kayak gitu.
Terus juga mungkin apalagi kita sering banget dapat pertanyaan ketika produk bambunya banyak banget diproduksi, terus gimana kalau misalnya bambunya habis? Faktanya nggak kayak gitu. Maksudnya produksi bambu yang banyak itu nggak bikin bambunya jadi habis, tapi yang bikin bambu habis itu ya ketika kebun bambunya jadi beralih fungsi gitu. Ketika kita bikin produk, kita tebang, itu dia bisa tumbuh lagi. Bambunya juga tumbuh lagi, tentunya dengan kadar atau jumlah tertentu ya, jumlah yang harus diseimbangi juga gitu. Kemudian ya ini contoh produk-produk, contoh apa ya, bambu-bambunya. Kenapa saya awalnya tertarik gitu ya dengan kerajinan bambu itu awalnya karena saya suka banget sama fungsi bambu itu secara material untuk kelestarian alam tuh amat sangat baik gitu, dari lingkungannya, itu dari tanaman bambunya aja, kemudian juga dari secara dia pas udah dijadiin material juga, dia juga tetap ramah lingkungan gitu dibandingkan material alam yang lain. Kemudian ini inovasi produk ya, tentang inovasi produk. Jadi kalau kita ngomongin tentang inovasi produk, itu prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama kita cari dulu idenya itu apa. Kemudian juga kita buat ini rencana dan strateginya seperti apa. Habis itu bikin desainnya. Kemudian kita setelah desainnya jadi, kita buat tuh produknya, terus kita tes juga. Tes ini juga bisa dibuat dari tes produknya ataupun tes pasarnya gitu. Kemudian kita distribusi dan penjualan, terus produk digunakan. Nah, ketika strategi perencanaan dan juga produksi dan testing ini, rencana marketingnya juga dibuat berdampingan dengan pengembangan produk sama rencana produksi. Jadi barengan ini tuh dua-duanya, ketiga hal ini tuh dibuat beriringan gitu. Nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, kenapa sih kita harus inovasi produk gitu ya? Kalau misalnya untuk produk sendiri, pertama untuk nguatin karakter brandnya. Kalau misalnya kita udah punya brand gitu ya. Jadi kalau misalnya ada banyak banget kerajinan bambu yang udah ada brandnya, gimana kita itu ya kita bikin dari proses inovasi itu. Jadi kita bikin pembedanya sama brand yang lain, bedanya kita apa. Kemudian yang kedua, jangan sampai kayak produk lain punya produk itu terus kita jual produk yang sama kayak gitu. Atau kalau misalnya kita jual produk yang sama, apa sih kelebihannya produk kita dibandingkan kompetitor kita kayak gitu. Yang kedua, mendapatkan, menjaga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya intinya kita cari marketnya atau cari pelanggannya supaya tetap betah beli terus produk kita. Yang ketiga, unggul di pasar, itu kaitannya dengan kompetitor tadi. Yang keempat, ningkatin penjualan dan profit. Tentu aja ya, karena tanpa ini usahanya juga nggak bisa berjalan. Yang kelima, ningkatin produktivitas dan ngurangin cost. Jadi inovasi itu juga ada inovasi produk dan inovasi usahanya. Jadi mungkin yang diinovasi dari teman-teman yang mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Karangtengah mungkin udah punya usaha kerajinan bambunya, yang harus diinovasi mungkin sistem produksinya atau juga sistem penjualannya. Itu mungkin yang harus dianalisa, mana sih sebenarnya yang paling dibutuhin untuk bisa ningkatin penjualannya gitu. Kemudian ini inovasi produk ya. Kalau misalnya tanpa inovasi produk, ini bambu awalnya harganya 10.000 sampai 15.000 per batang misalnya. Kemudian buat kerajinan bambu seperti ini dengan inovasi yang tidak terlalu banyak, dijual dengan harga 2.000 sampai 15.000 mungkin. Ini satu keranjang ya, mungkin bisa jadi dari satu batang mungkin bisa jadi 8 atau 10 ya, 10 besek gitu. Kemudian ketika kita buat inovasi, kita bisa ningkatin nilai jualnya yang dari tadinya satu batangnya 10.000 sampai 15.000, bisa sampai 200 sampai 500.000. Atau kalau kita inovasiin lagi dengan teknik yang lebih rumit, bisa juga dijual sampai lebih dari 1 juta. Atau ada juga yang buat sepeda dari bambu, yang mana harga jualnya bisa lebih dari 4 juta. Kayak gitu. Jadi pentingnya inovasi produk itu untuk ningkatin nilai jual produknya. Tapi juga ini tergantung dari target market yang mau kita tujunya juga. Jadi sebelum melakukan ini, kita juga harus meriset dulu kayak gimana nih keadaannya atau kondisi yang ada di perusahaannya atau
lingkungan di desa ini, di desa Karangtengah ini UKM kerajinan bambunya kayak gimana. Yang pertama harus dianalisa kelebihannya seperti apa sih dari produk-produk atau dari produknya atau juga dari market yang udah ada di Karangtengah. Kemudian juga dari SDM orang-orangnya kayak gimana, terus juga materialnya, karakteristiknya gimana, karena tiap daerah juga mungkin bambunya beda, ada yang ngolah bambu jadi anyaman, ada yang ngolah jadi gelas yang dari bambu petung gitu misalnya, dan lain-lain. Kelebihannya apa dari faktor-faktor itu, kemudian kelemahannya juga apa. Kemudian habis itu ada peluang sama ancamannya apa. Kalau misalnya yang kelebihan sama kelemahan ini lebih ke internal, secara di dalam desanya itu, di dalam UKM-nya itu, kalau yang eksternalnya itu lebih dari luarnya. Jadi misalnya ada ancamannya kayak tadi, misalnya produk-produk plastik mulai datang dengan harga yang murah, kemudian itu kan jadi ancaman. Tapi peluangnya sekarang meningkat nih, kebutuhan orang akan kirim-kirim hampers misalnya dengan produk kerajinan bambu, itu kan juga peluang. Nah, ini harus benar-benar didata sama teman-teman semuanya, mungkin dari tim KKN-nya yang bantuin gitu ya, nganalisis kayak gimana sih potensinya dari desa di Karangtengah ini kayak gimana, pakai metode ini gitu. Jadi coba di apa namanya, digabungin nih dari kelebihannya apa, kemudian peluangnya apa, kita dapat solusi apa, kemudian kelemahannya apa, terus peluangnya apa, dapat solusi apa. Jadi macam satu apa namanya, satu kotak ini dan kotak ini terus disilang, terus dapat dari hal itu dapat solusi apa. Dari sini kan kalau misalnya kita udah kumpulin dapat banyak solusi. Nah, dari situ teman-teman prioritasin mana yang paling penting buat desa Karangtengahnya, mana yang paling memungkinkan, ataupun mana yang paling paling memungkinkan lah untuk diwujudkan gitu. Karena itu yang salah satu hal yang pertama banget butuh dilakuin gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa dijalanin, pasar yang nggak ada, itu juga jadinya nggak bisa berkelanjutan kan programnya gitu. Jadi ketika kita udah tahu problemnya apa, terus kita ngelihat ada beberapa solusi gitu ya, kita punya beberapa pilihan solusi, kita kerucutin, pilih prioritas mana yang paling penting untuk dikembangkan atau dibenahi gitu ya dari si desanya itu. Kemudian ini pengembangan produknya ya. Pengembangan produk itu ada dari 3 sisi ini. Yang pertama ada dari artisannya atau dari pengrajinnya ya. Nah, ini teman-teman analisa juga dari teknologinya yang udah dipakai seperti apa, apakah masih sederhana atau kayak gimana, sistem produksinya kayak gimana, mungkin ada konstruksinya juga kayak gimana. Terus udah gitu dari sisi materialnya juga dilihat, kayak tadi udah disebutin sih, maksudnya jenis material yang cocok atau lebih sering dipakai sama pengrajinnya apa, potensi apa sih, misalnya itu apa, mungkin itu bisa jadi potensi juga. Terus udah gitu dari sisi marketnya juga jangan lupa, jadi kita harus ngelihat nih dari market di sekitar gitu, misalnya mau jualin produknya dari via apa, misalnya kita mau jual secara online, dilihat target marketnya benar-benar yang mana gitu, yang paling pas dengan apa namanya produknya, dan jangan lupa juga untuk ngebangun sistem marketingnya itu juga. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya kalau ngebuat inovasi produk itu sebaiknya emang dilakukan sama desainer. Tapi misalnya kalau nggak ada, teman-teman bisa juga belajar ya, maksudnya dari secara tadi ya teknik yang pakai metode yang SWOT juga itu udah jadi salah satu metode yang pendekatan yang paling bagus gitu ya, buat ngelihat banget potensinya seperti apa. Terus secara umum desainernya itu yang ngebuat konsepnya, terus udah gitu makna dari produknya itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, estetikanya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat
produk bambu itu ada macam-macam banget ya. Ada yang tekniknya tradisional sampai yang advance kayak udah dilakuin sama orang Jepang atau Cina yang beneran pakai mesin-mesin press yang besar gitu ya. Mereka bisa bikin produk banyak banget dan juga bisa bikin papan dan laminasi yang bentuknya amat sangat sulit untuk dikejar pakai tangan. Nah, sedangkan bentuk-bentuk tradisional ada yang sebenarnya tekniknya udah bagus tapi butuh dibenahi gitu, kayak misalnya boboko ini ya. Kita sering banget ngelihat produk boboko ini padahal secara anyamannya udah bagus tapi talinya pakai tali plastik atau base bawahnya ini dia masih patahannya nggak rapi kayak gitu-gitu yang sebenarnya harus dibenahin gitu ya, harus dibenerin desainnya. Nah, ketika ada dua hal ini kan kita mau nemuin untuk pasar yang baru ya, yang kekinian lah ya, yang bisa dipakai sama orang di rumah saat ini. Nah, kita padu antara ini. Jadi yang tradisionalnya apa, lihat yang modern atau advance-nya itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakuin karena kita susah nih ngejar untuk yang pakai mesin segala macam, kita gabungin antara dua hal itu. Jadi kita kerjanya, area kerja inovasi produksi produknya ada di area ini, ngegabungin dua hal itu. Nah, sebenarnya bisa aja kalau misalnya teman-teman maunya pengembangan produknya lebih ke yang advance gini, karena udah punya modalnya, udah punya source atau ya modalnya lah ya buat ngembangin dari teknik, kemudian juga alat-alatnya gitu ya, bisa pakai itu bisa aja. Tapi kalau misalnya yang dilakukan sama studio dapur, kita pilih yang area ini karena yaitu modal yang kita bisa gitu ya. Modal tuh bukan cuman uang aja, tapi juga kayak apa namanya, model pemikirannya juga. Gimana sih, apakah apakah kita siap gitu dengan teknik-teknik seperti ini. Nah, terus juga salah satu yang harus diingat juga, sebentar saya agak skip. Oh ya, yang harus diingat juga tadi teknik material yang dikuasain sama pengrajinnya apa. Jadi salah satu hal yang menurut aku bisa buat studio dapur berkembang sampai saat ini karena kita tahu banget kalau pengrajin kita tuh kuatnya di anyaman. Makanya produk kita kebanyakan produknya ngegabungin antara anyaman dan laminasi. Padahal salah satu teknik yang unik banget itu teknik laminasi atau teknik papannya itu bikin frame-frame pinggiran kayak gini. Kalau misalnya aku ngikutin ego aku sebagai desainer pakai teknik itu bisa bagus banget produknya, tapi keberlanjutan bisnisnya belum tentu karena ketika kita pakai teknik itu ternyata yang bisa ngerjainnya cuma beberapa pengrajin, jadinya pesanan itu ya juga harus diperhatikan. Kemudian, nah ini tadi, jadi akhirnya yang studio dapur pakai itu dua teknik ini. Jadi teknik yang bending, di mana kita pakai frame nyaman gitu, yang bisa di-bending atau ditekuk gitu ya, dengan bentuk yang kita mau gitu ya, pakai cetakan kayak yang ada di gambar ini, mau kita bikin spiral, ya tinggal dibikin cetakannya. Kemudian mau dibikin papan laminasi, juga bisa kayak gitu. Ini sebenarnya yang teknik aku bilang sulit itu cuman bisa yang laki-laki doang dan cuman beberapa pengrajin aja yang bisa ngerjain. Ada juga teknik anyaman yang sebenarnya hampir semua warga pada Kembang itu bisa ngerjain ini, cuma teknik kerapihannya aja sama kerapihan sama konsistensi lebar, tebel, rata kayak gitunya yang harus dilatih ya atau dikasih penekanan gitu ya. Kita butuhnya anyamannya yang beneran rapi kayak gitu-gitu harus dikasih panduannya. Nah, dua teknik ini akhirnya yang jadi base-nya kita, base produk-produk kita pengembangannya arahnya ke dua ini. Ada juga misalnya kalau brand lain yang ngerjain bambu ada juga yang dia pakai jeruji bambu itu, yang itu juga sebenarnya desanya adalah desa pengrajin sangkar burung gitu. Jadi tergantung teknik yang dikuasai sama masyarakat di desanya juga. Kemudian ini beberapa pengembangan produknya ya dari tahun ke tahun. Nah, setiap produk juga beda tujuannya apa. Kayak tadi aku bilang harus dilihat dulu dari SWOT-nya apa, prioritas untuk
usahanya itu apa, apakah untuk pengembangan market baru, apakah untuk marketnya ekspor, atau dalam negeri, kayak gitu juga menentukan produknya. Contohnya nih kayak produk yang keluar di tahun 2020, salah satu produk yang kita bikin itu malah jadinya apa namanya, sarung sarung gula dan madu gitu, sarung madu gitu. Karena itu yang lagi apa namanya, ini salah satu produk yang untuk kita bertahan di masa pandemi waktu itu pas awal-awal. Jadi produknya itu, kemudian ada juga keranjang pot gitu, karena di masa itu orang-orang banyak banget yang suka bertanam kayak gitu. Nah, yang butuh ditekankan juga teman-teman kalau misalnya ngelihat produk gitu, jangan jadi langsung meniru 100% apa yang udah brand lain buat gitu. Itu jangan banget, karena ya itu nggak sehat lah ya, bukan persaingan yang sehat. Jadi teman-teman harus beneran cari karakteristik dari dan juga teknik yang dikuasain sama UKM-nya, dan dibuat dengan desain yang baru yang sesuai dengan karakter itu gitu. Kemudian, nah ini Studio Dapur juga kan buat community development-nya ya. Jadi maksudnya community development tuh ya kerjasama ya sama artisan bambu yang ada di desanya. Jadi kita nyebutnya untuk pengrajin itu artisan bambu ya. Terus yang pertama kita lakuin pas baru banget datang itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, waktu saya masih kuliah. Jadi Studio Dapur ini sebenarnya riset dari saya kuliah. Terus yang pertama dilakuin itu yang ngelakuin pendekatan dulu, pendataan sama pendekatan. Kayak tadi pendataannya dari kekuatannya apa, kelemahannya, ancaman, kemudian juga peluangnya apa dari desa itu, kemudian juga UKM atau pengrajin-pengrajin yang ada di desa itu apa. Terus kenali, gali informasinya, terus juga dengerin harapan dari desain bambunya itu apa gitu. Bisa jadi harapannya beda sama yang apa yang kita mau gitu. Tapi cari jalan tengahnya, atau juga lihat apa potensinya gitu. Pokoknya gali banget lah ya apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Jangan sampai buat sesuatu yang sebenarnya nggak related sama apa yang teman-teman butuhin gitu. Kemudian yang kedua, netepin tujuan bersama, dibingkai oleh MOU atau surat kerjasama atau surat kontrak ya. Jadi kita bikin, nah di sini mungkin juga salah satu hal yang ditekanin adalah kerjasama tentang produk ya, pengembangan produk, kemudian juga desain produknya. Ketika kita buat sebuah desain ini khusus untuk Studio Dapur aja. Jadi sistem kerjasamanya sebenarnya sama tim artisannya macam-macam banget. Ada yang dilakuin secara lepas ya. Jadi misalnya ya udah artisannya bisa jual produk ke orang lain juga gitu. Ada juga yang emang kalau Studio Dapur bikin adalah kita kumpulin artisannya, kita kumpulkan dalam satu kelompok koperasi gitu, kelompok pengrajin yang dinaunginya jadi lembaganya koperasi, kemudian kerjasama sama Studio Dapur. Jadi Studio Dapur beli hasil produk yang diproduksi sama kelompok pengrajin ini, kita beli kayak gitu. Tapi kalau di kami saat ini, karena pengrajinnya juga hanya mampu produksi produk yang kita pesan, maksudnya mereka juga nggak ada waktu lain untuk ngerjain produk di luar pesanan, sebenarnya bisa aja kalau misalnya mereka punya waktunya untuk ngerjain pesanan yang lain. Jadi intinya kayak satu pengrajin bisa jadi dia ngerjain untuk beberapa orang gitu kan. Nah, makanya itu butuh si MOU atau surat kontraknya supaya tentang si produknya ini juga jelas gitu. Atau misalnya juga ada banyak case di mana produk hasil jadinya kalau misalnya kita jual dengan produk yang sama itu kan juga jadinya nggak baik untuk pasarnya, jadi bisa jadi perang harga dan lain-lain. Jadi makanya tentang desain ini harus dijaga juga. Kemudian yang ketiga, cara partisipatif ya, pastinya harus adaptif ya, karena kita juga baru memulai dan nggak tahu lapangannya seperti apa, jadi adaptif aja. Kemudian juga sabar. Yang ketiga juga ajak lokal leader atau siapa yang bisa menyatukan suara dari teman-teman artisannya gitu ya, atau memimpin lah ya, memimpin kelompok artisannya supaya bisa jadi jembatan obrolan gitu ya antara kedua pihak.
Kemudian yang keempat, ketika kita masing-masing udah bisa ngerasain perubahannya, teman-teman tuh biasanya teman arisannya juga udah bisa punya rasa memiliki gitu, rasa memiliki terhadap proyeknya, terhadap desainnya, terhadap produk yang mereka buat, sampai mereka bahkan bangga gitu ya dengan profesi yang mereka tekuni sebagai artisan bambu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran produknya. Yang pertama yang harus dilakuin adalah kita tentuin dulu siapa pembelinya. Pertama, perusahaan yang beli produk kita itu perusahaan, misalnya kafe-kafe kah atau pemilik bisnis lagi, misalnya pemilik bisnis sabun gitu yang butuh packaging, itu juga bisa kan. Kemudian perseorangannya dia perempuan atau laki-laki, karena perempuan atau laki-laki itu juga nentuin ya karakteristik produknya kan kayak gimana, usianya berapa. Kalau kita detailin bisa jadi kayak gini. Atau teman-teman bisa ngelihat yang namanya bisnis model canvas ya, untuk belajar bikin framing bisnis model seperti apa. Nah, ini pasarnya misalnya geografisnya mereka tinggal di mana, di kota besarkah atau malah mau fokus di desa Jawa Tengah aja gitu ya. Mau untuk misalnya supply itu tadi, supply untuk kenduri atau supply untuk acara-acara yang ada di desa harus pakai produk bambu gitu ya, karena support gitu produk lokal kayak gitu juga kan sebenarnya bisa dan lebih baik juga sebenarnya. Kemudian gender atau apa namanya, ininya perempuan atau laki-laki, kemudian usianya berapa, rentang usianya juga jangan jadi terlalu jauh ya, kayaknya 15 tahun itu, 15 sampai 20 tahun itu maksimalnya gitu, karena kalau misalnya lebih jauh lagi agak sulit, jadinya nggak fokus gitu pemasarannya. Kemudian ekonominya seperti apa, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah atau kalangan bawah atau kayak gimana, tergantung karakteristik produknya juga, tergantung hasil desain produknya kayak gimana. Kalau misalnya produknya amat sangat rapi dengan desain yang baik, itu bisa jadi menengah atas kayak gitu. Kemudian mereka ketertarikannya apa? Kalau ini studi dapur ya, contohnya ini untuk studi dapur, misalnya untuk masak, dekorasi, kuliner, mereka suka yoga atau suka hal-hal yang organik, kemudian juga suka budaya Nusantara, kerajinan Indonesia kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua itu tentang produk yang ngangenin. Oh ya, ini metodenya tentang marketing, saya referensinya dari Pak Mas Jaya Setiabudi, salah satu mentor juga tentang promoin produknya ya. Kemudian yang kedua tadi tentang produk yang ngangenin. Ini tuh gimana caranya kita bikin produk yang kualitasnya baik, kemudian bentuk produknya juga konsisten, produksinya tepat waktu. Intinya gimana caranya kita muasin keinginan konsumennya gitu ya. Jangan sampai mereka kapok di produk kita lagi. Jadi kita harus bikin produk yang terus ngangenin buat mereka. Kemudian yang ketiga, kesan pertama yang baik. Ini maksudnya tampilan produknya itu harus jelas banget gitu ya, informasi produk yang dikasih harus jelas dari keterangan produknya, ukurannya, fungsinya untuk apa, kayak gitu. Ini contohnya, misalnya kita lihat ada 3 produk jualan kerajinan bambu. Yang ini tulisannya ditaruh di atas produknya. Ini kan jadinya nggak kelihatan ya produknya, ya tetap kelihatan sih, cuman kayak kepotong, kemudian tulisannya terlalu besar dan nutupin produknya, ini kurang baik. Contoh bisa, kalau misalnya tetap mau ada watermarknya, bisa pakai yang tengah ini, tapi dia tetap kepotong. Yang lebih baik lagi yang sebelah kanan ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih bagus lagi, yang kayak lagi dipakai kayak gitu-gitu juga bisa. Kemudian juga tadi tentang foto produk, contoh yang baik juga kayak gini, misalnya latar belakang fotonya itu polos, jadi fokus ke produknya, kemudian ada keterangan size-nya, kemudian ada keterangan kontaknya, dan hashtag untuk memperluas jangkauan pasarnya. Terus yang keempat adalah tentang merek yang ngetop. Ini salah satu contoh untuk online ya, karena ini biasanya juga dipakai untuk offline. Jadi intinya ya kita punya nama atau branding usaha yang mudah diingat, kemudian kita juga punya logo usahanya, kemudian kita juga konsisten untuk update konten di sosial media kita buat nunjukin kalau misalnya kita tuh
aktif loh usahanya kayak gitu. Nih, konsistensi tadi ya, konsisten update konten itu yang pertama ceritain tentang informasi produknya dari harga, size, fungsi kayak gitu. Kemudian yang kedua kasih tahu juga cara perawatannya, yang ketiga cara belanjanya gimana, yang keempat promosinya, misalnya ada promo ya kasih tahu juga. Kemudian yang kelima informasi materialnya gimana. Kemudian yang keempat, tempat jualan sama dengan tempat promosinya. Maksudnya di mana kita jualan itu ya tempat kita buat untuk promosi. Jadi kita juga harus maksimalin penggunaan hashtag, foto produknya juga harus sangat menarik. Kemudian juga ada banyak gitu ya wawasan tentang produknya. Kemudian yang keenam, penyebaran virus atau maksudnya gimana caranya produk kita bisa lebih banyak orang-orang tuh tahu. Yang pertama cari sosok yang sesuai dengan target market kita ya untuk nyebarin informasi kita, bisa endorse atau juga reseller gitu, bisa dari komunitas atau juga cari influencer lokal yang ada di sekitar sana siapa, terus juga ya dua itu. Kemudian yang ketujuh, lompatan konversi itu cari waktu yang tepat. Misalnya kalau kayak tadi misalnya saya bikin produk pot tanaman di waktu orang-orang emang lagi pada suka banget buat berkebun di dalam rumah gitu. Jadi itu cari momen-momen waktu yang kayak gitu yang cocok produknya juga, yang timingnya pas gitu. Kemudian ini contoh beberapa pameran ya, pameran yang saya ikuti di luar negeri untuk ekspor. Biasanya orang-orang pada nanya gimana caranya untuk ekspor, itu biasanya yang pertama legalitasnya harus jelas, yang kedua produknya harus merepresentasikan Indonesia, yang keempat ya yang ketiga kualitas produknya harus sangat baik. Kemudian ini di Instagram juga jangan lupa, atau di sosial media kita juga jangan lupa untuk ceritain tentang artisan produknya itu seperti apa, kemudian juga tentang materialnya kayak gimana dari pengawetan dan juga perawatan produknya seperti apa. Kemudian ceritain juga mungkin lingkungannya di sana seperti apa, misalnya kalian punya kegiatan-kegiatan sosial di desanya, misalnya nanam bambu atau apa, diceritain juga dalam Instagramnya. Nah ini tentang karena produk bambu adalah produk yang ramah lingkungan, sebaiknya juga dilakukan secara menyeluruh gitu ya ke ramah lingkungannya itu. Jadi produk-produknya kalau misalnya udah ramah lingkungan jangan dibungkus lagi sama plastik gitu, sebaiknya kayak gitu. Jadi kalau Studio Dapur semua produknya plastic free packaging, maksudnya kita nggak pakai sama sekali nggak pakai plastik untuk packaging produknya. Kemudian yang jangan lupa juga untuk melakukan kolaborasi supaya engagement atau juga orang yang tahu lebih banyak, kemudian juga produknya juga semakin kaya, jenis produknya, marketnya juga bisa saling tukaran kayak gitu. Nah, ini itu tentang ada penelitian yang bilang kalau 80% dari impact ekologi atau impact lingkungan adanya tuh terjadinya tuh di tahap ketika kita membuat desain atau kita membuat sebuah project, ya ini bisa jadi desain produk atau desain project. Jadi hal ngebuat sebuah produk sangat penting untuk nentuin produknya itu seperti apa. Kemudian ini yang terakhir tentang sustainable tadi ya, karena produk bambu adalah produk yang sustainable, sebaiknya dari hulu ke hilir juga dilakukan secara sustainable. Yang pertama, desain mentality-nya selalu consider atau selalu mengutamakan material yang sustainable dari proses ideasi kita. Dari pertama kita ngebuat ide, pilihan produk material yang lebih ramah lingkungan jadi prioritas kayak gitu. Kemudian yang kedua, sustainable commitment, yang artinya kita harus komit gitu ya untuk budget sustainable-nya atau dana yang digunakan untuk sustainability-nya itu harus di komitmen yang kuat gitu. Yang ketiga, karena produk bambu atau produk-produk ramah lingkungan ini sebenarnya lagi naik, tapi ada juga banyak kalangan yang juga belum terlalu aware, jadi kita harus terus edukasi customer-nya supaya tahu pentingnya apa sih pakai produk yang ramah lingkungan untuk masa depan seperti apa kayak gitu.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Kayaknya juga kelewatan ya waktunya. Terus mungkin lanjutnya saya kembalikan ke Mbak Agnes untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Mega Puspita atas pemaparan materi yang begitu menarik pada kesempatan kali ini ya. Banyak banget ilmu yang mungkin kita dapatkan pada pemaparan Kak Mega tadi. Mungkin saya tadi nyatat beberapa poin ya Kak Mega mengenai hal-hal yang sudah Kak Mega sampaikan. Bahwa yang pertama PT Studio Dapur Nusantara itu merupakan sebuah kewirausahaan sosial yang berkolaborasi dengan artisan bambu terbaik untuk membangun industri kria bambu berkelanjutan, mutual, dan inklusif. Lalu fokus produknya yaitu pada tableware dan home decor. Yang selanjutnya untuk produk desainnya membangun sistem yang baik itu sangat penting. Dan kenapa Studio Dapur itu dapat terus berkembang karena Studio Dapur sendiri itu tahu kalau pengrajinnya itu memiliki kekuatan di dan laminasi dan fokus pada area yang dikuasai dan berkelanjutan. Untuk pemasaran produknya pun dapat menentukan siapa pembelinya, dari perusahaan atau perorangan, lalu juga storytelling itu sangat penting dilakukan, dan Studio Dapur udah melakukan semua itu, pemasarannya baik secara nasional maupun internasional. Mbak Agnes kayaknya ke-mute deh. Oh iya, mohon maaf. Ya, baik Kak Mega. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Saya yakin di sini Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian memiliki banyak pertanyaan untuk Kak Mega. Saatnya kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Karena saya lihat di sini sudah banyak antusias dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada Kak Mega. Untuk peserta yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pengrajin bambu di Desa Arjosari, sangat dianjurkan untuk menggali informasi dari pengalaman-pengalaman Kak Mega. Baik, mungkin saya akan membacakan pertanyaan melalui kolom chat. Yang pertama ada pertanyaan dari Roziatun dari Banjarnegara. Ingin apa tantangan terbesar dalam produksi dan promosi produk anyaman di Studio Dapur? Desa saya ada pengrajin. Nah, produknya juga sangat terbatas. Bagaimana cara mencari inspirasi atau ide produk anyaman agar update dan sesuai zaman? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Iya, Jadi, Kak. kalau di Studio Dapur tantangan terbesar dalam produksi itu sebenarnya mengelola artisannya. Jadi di setiap tahun tuh beda sih ya tantangannya kalau misalnya dari awal tahun sampai misalnya sekarang tahun ke-5 gitu ya bikin bisnis. Kalau misalnya yang awal-awal pasti mengelola artisannya atau bikin ya enggak, awal-awal tuh lebih kayak teknik produknya, gimana caranya teknik produk yang tadinya kita kerjasama untuk sama kayak 3 atau 4 orang, terus kita pengen kembangin untuk ke 20 orang, ketika kita bikin 10 produk sama ketika kita bikin 100 produk, itu tuh kan beda gitu ya.
tantangannya itu tahun-tahun awal tuh gimana caranya ngebuat produksi jadi agak lebih massal, itu kesulitannya. Nah, ketika di dalam proses itu, salah satu hal yang cukup sulit buat kita itu mengelola artisannya dari kayak kayak apa namanya, apa ya, profesionalisme dari teman-teman artisannya, karena mungkin mereka terbiasa terbiasa bekerja, ini ada juga disebut ya jarang atau musiman, maksudnya mereka bekerjanya juga ada yang nyambil berkebun dan juga nyambil bikin kerajinan, jadi bukan bukan profesi utamanya gitu. Itu yang buat kami kesulitan karena belum terlalu komit gitu ya terhadap profesinya itu yang sulit. Kemudian kalau secara promosi di awal-awal itu yang sulit itu karena kita produk bambunya dengan kualitas premium kan, lebih artisan kualitasnya, halus banget gitu. Jadi kita juga ngasih harga nggak yang murah gitu, harga produk jualan kita 200 sampai 500.000. Nah, itu awal-awal orang-orang bertanya-tanya banget karena produk yang tadinya Boboko atau di Bandung namanya Boboko ya, wadah buat nasi gitu ya. Wadah buat nasi gitu misalnya tadinya harganya 30.000, sedangkan kita jual 300.000, orang-orang bertanya-tanya kenapa harganya semahal itu. Terus ya udah sampai awal-awal kita pameran itu kita bawa produk yang biasa ada di pasar sama produk hasil kualitas kita liatin kalau proses kita tuh 3 sampai 4 kali lebih lama dibandingkan teknik yang sebelumnya ada gitu. Nah, dari situ orang-orang juga makin teredukasi, orang-orang juga makin aware bahwa produk bambu itu bukan 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 dibuat dengan cepat gitu, bukan benar-benar ngandelin teknik handcrafting yang tinggi gitu. Selain itu juga ya tadi kita ceritain nilai-nilai sosial dan juga lingkungan yang ada di aktivitas kerajinan bambu gitu. Terus tadi pertanyaannya yang terakhir itu tentang inovasi produknya ya, gimana caranya biar kekinian. Ya caranya harus aware sih sekarang perkembangan produknya kayak gimana yang ada di pasaran. Jadi kitanya juga harus up to date gitu ya, ngelihat kebutuhan pasarnya kayak gimana. Yang paling penting itu sih, riset atau kebutuhan pasar dari produk kita itu kayak gimana, karakteristik marketnya itu sekarang ini kayak gimana, apakah lebih suka di dalam rumah atau di luar rumah, kemudian juga pengembangan ide-ide produk tuh bisa dari mana aja sih, dari teknik produknya tadi atau juga dari marketnya tadi, bisa luas banget gitu. Yang penting kita harus terus relevan gitu ya, harus ngelihat ikutin perkembangannya gitu. Baik Kak Mida, terima kasih. Untuk Kak Roziatun, apakah sudah terjawab? Banyak yang raise hand tuh, Mbak. Oh ya, baik. Sepertinya 1, untuk Kak 2, Roziatun 3, sudah 4. Wah, terjawab. ini saya juga jadi pingin bertanya. Ya, Simpan Bu dulu. Wulan. Oh, enggak. Yang lain dulu aja. Oke, baik Ibu. Mungkin sekarang akan saya tunjuk untuk yang raise hand. Tadi yang pertama ada Kak Ali Baba Raffi. Monggo bisa open mic untuk bertanya langsung kepada Kak Mega. Terima kasih. Selamat malam Pak Samad, selamat malam Pak Udin dari Dinakop, dan juga para dosen, dan juga yang kami tunggu dan mungkin bisa sharing ilmu pada pelaku KM di Kabupaten Demak. Mbak Mega, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ali. Teman-teman bilangnya Ali Baba. Kebetulan saya Ketua Forum UKM Kabupaten Demak. Banyak teman pelaku UKM khususnya di bidang kerajinan, khususnya di anyaman bambu, memang banyak di Demak itu ada di seperti Pak Camat tadi bilang di Rejosari, Karangawen juga ada, di Meranggen juga ada. Yang menjadi kendala pelaku UKM anyaman itu rata-rata pelakunya itu sudah kalangan uzur lah kalau saya bilang. Dikarenakan apa?
satu, potensi pasar itu kurang menjanjikan karena mungkin kurang update informasi juga, karena pasar anyaman yang ada sekarang ini mungkin dari lihat produk yang dihasilkan itu masih belum menjanjikan. Jadi mungkin pelaku UKM-nya itu kurang tertarik dengan anyaman batu. Yang menjadi kendala kami mungkin sebagai pelaku UKM, salah satunya itu mungkin dari inovasi, Mbak. Kemarin juga pernah dibina dari Dindakop, kita pernah diajak ke mana, daerah Jogja, di Sleman atau di mana itu tadi dulu itu. Tapi selama di rumah itu ilmu yang didapat dari sana itu kurang berkembang. Dikarenakan apa? Pangsa pasarnya yang belum ketemu. Itu yang menjadi kendala. Nah, dalam hal ini kami ingin tanyakan, setelah ada sampling produk itu, langkah yang diambil dari Mbak Mega itu mungkin seperti tadi pemaparan materi itu mungkin harus berbarengan antara desain produk dan mungkin juga pangsa pasarnya. Nah, kesulitan kita itu dalam hal pemasaran produk karena masih rata-rata itu dalam apa istilahnya lokal pelaku KM anyaman itu masih sendiri-sendiri lah, ibaratnya belum ada sistem kayak kelompokan. Itu yang menjadi kendala. Jadi mungkin juga cara akses pasarnya itu yang mungkin juga jadi kendala kita. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, dalam hal apa istilahnya ide suatu produk itu mungkin apa harus apa yang tadi dibilang harus bebarengan itu apa model dulu yang muncul atau pasar dulu yang muncul? Kalau rata-rata kan gini, Mbak, kalau kita sistem cari pasar otomatis itu kan harus ada sampling produk yang harus ditawarkan. Nah, kalau hemat kami itu rata-rata itu sudah ada sampling produknya dulu. Jadi market itu mungkin dicari setelah ada sampling produk. Nah, ini yang kami tanya, yang kami masih agak bingung antara berbarengan dan juga mungkin sampling duluan itu tadi. Itu aja, terima kasih. Oke, langsung aku respon ya. Yang pertama tadi tentang inovasi produknya ya. Jadi apalagi pelakunya adalah udah pada sepuh gitu, mungkin nggak punya waktu untuk inovasi produknya, kemudian juga riset pasarnya juga sulit lah ya. Maksudnya bukan keahliannya mereka. Iya, ini banyak banget terjadi. Maksudnya saya juga ngedampingin beberapa UKM, bukan cuma kerajinan bambu aja, tapi juga kerajinan UKM yang lainnya pasti kayak gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, para artisannya ini, menurut saya mereka fokus aja di produksi gitu. Jadi untuk riset pasar sama juga pemasarannya, riset pasar, riset produknya itu harusnya dilakukan sama tim lainnya gitu. Sebaiknya kayak gitu, itu yang dilakukan studio dapur sampai akhirnya kenapa kita bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini gitu. Jadi yang harus dilakukan itu ya kolaborasinya itu. Ini agak putus-putus nggak sih? Oh, jelas nggak? Atau putus-putus suara saya? Alhamdulillah jelas Kak Mega. Jelas. Oke, aku lanjut ya. Jadi itu saran aku. Jadi mungkin kalau misalnya bikin itu kelompok pengrajin bagi-bagi tugas misalnya kayak gitu. Misalnya yang sepuh-sepuh difokusin untuk pengembangan produknya karena mereka yang paling ahli gitu ya, handcraft atau keahlian tangannya itu mereka yang paling jago di situ gitu. Sedangkan mungkin yang muda-mudanya bantuin pemasarannya, bantuin fotonya, bantuin ngeriset Instagram, di Instagram nih produk-produk yang lagi in atau yang lagi sekarang diminati kayak gimana. Terus cari pasarnya di lingkungan sekitar atau di mana aja gitu ya yang cocok itu seperti apa. Jadi saran aku emang yang bisa buat pemasaran dan inovasi produknya berhasil itu risetnya. Yang kedua harus kolaborasi, nggak bisa pengrajinnya kalau misalnya emang cuman ada 5 orang udah pada sepuh-sepuh terus kita nge-push mereka, kita ngasih lihat nih produk di Jawa Tengah, di Jogja gitu misalnya, ngelihat ini kerajinannya udah bagus segini, pas nyampe pulang ya mereka juga kesulitan karena mereka kan
fokusnya mungkin ya bikin yang mudah aja atau yang cepat jadi cash aja gitu kan, karena kayak gitu sih di mana-mana. Jadi emang harus dikolaborasiin produknya gitu. Terus juga mungkin harus dibuat pelatihan ngebikin kerajinannya. Misalnya kita buat tuh pelatihan untuk 30 orang atau berapa orang gitu ya yang minat untuk kerajinan bambu, bikin pelatihannya. Nah, dari situ nanti kita ngelihat siapa yang punya skill paling baik, terus ya mungkin dia yang jadi kepalanya atau kayak gimana gitu ya. Nanti kita bisa ngelihat potensi-potensi dari pengrajinnya seperti apa gitu. Terus yang kedua itu tentang sampling produk sama marketingnya, mana yang harus duluan. Sebenarnya yang pertama harus itu produknya harus ada dulu. Produknya harus ada dulu, habis itu kita tes. Kalau yang dulu banget pertama aku lakuin, ya aku bikin produknya dulu. Waktu itu bikin kayak beberapa desain gitu ya. Mungkin ada 8 desain produk. Terus kita coba ikutan pameran. Kalau misalnya sekarang kan online pandemi agak sulit, jadi ya dilakukan dengan online aja. Terus kalau dulu kita ya udah tuh pameran dengan 8 produk, nggak harus banyak-banyak gitu ya. 16 produk lah ya, misalnya masing-masing ada 2. Terus kita ngelihat respon pasarnya kayak gimana, yang mereka paling suka produk yang mana. Terus juga dari situ ya terus-terusan di riset. Jadi risetnya juga nggak berhenti pas produknya muncul, tapi juga ketika kita udah ngejualin, kita lihat yang paling banyak peminatnya yang mana. Terus yang ini ternyata buat mereka produknya terlalu besar, terus kita bikin revisinya, versi kedua produknya yang lebih cocok untuk mereka, kayak gitu. Jadi terus-terusan berkembang juga produknya, kayak gitu. Oke. Cukup terjawab, Mas? Oke. Baik, sepertinya tadi dari Kak Ali sudah memberikan respon bahwa jawaban Kak Mega sudah cukup menjawab pertanyaan beliau. Lanjut ya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang resen lagi, yaitu Kak Yunis. Mungkin untuk Kak Yunis bisa mulai. Ya, terima kasih. Saya mewakili dari Rejosari Karangawen Demak. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ali Baba tadi ya, mengenai ketertarikan para generasi muda untuk mereka ikut terlibat di kerajinan bambu. Karena yang di sini itu kebanyakan memang orang pemudanya kurang tertarik karena mungkin pemasarannya yang kurang bagus. Pernah kita bikin inovasi itu berupa besek inovatif yang untuk kue-kue seperti itu, namun hanya saat saja. Kemudian kita kembali lagi ke semula produk tradisional seperti tampah, keranjang-keranjang begitu lagi. Karena memang kesulitan di kami itu di pemasarannya. Jadi kita masih di tradisional. Waktu kita pernah bikin untuk dekorasi ke Tangerang itu cuma beberapa saat saja. Karena kebetulan setelah itu ada pandemi seperti ini, mereka sudah tidak membutuhkan, sementara ini tidak membutuhkan lagi begitu. Mungkin ada solusi-solusi yang bisa membantu kami untuk pemasaran, kemudian untuk menarik para generasi muda agar mereka bisa ikut mengembangkan produk-produk dari anyaman bambu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aku respon ya. Yuni udah coba pemasaran via online? Kalau belum, cuman kemarin itu kita coba online-nya kita hanya via WA saja. Jadi waktu itu ada rekan teman kita bikin, tapi hanya untuk beberapa saja. Karena setelah itu mereka tidak ada apa ya, maksudnya kebetulan untuk jobnya mereka kebetulan pas ada pandemi seperti ini mereka
kita pun juga ikut berhenti gitu. Oke. Nah, terima Iya. kasih. Paling tips atau sarannya dari aku, cobain pemasaran via online. Jadi kalau misalnya awalnya cuman WhatsApp aja, karena sekarang juga ya pandemi, ya kita juga susah cari bayarnya, harus semuanya tuh udah harus mulai secara online. Cobain mungkin Mbak Yuni bisa bikin katalog atau price list produknya gitu ya. Terus dipasarin ya lewat WhatsApp lagi juga boleh, misalnya dikirimin lagi ke pembeli yang biasanya pesan produk ke Mbak Yuni, itu dikirimin lagi tapi katalognya dengan produk-produk yang baru. Mungkin itu pertama sarannya. Yang kedua, terkait online tadi, coba bikin Instagram, terus di situ ditampilin gitu produk-produk yang pernah dibuat, foto-fotonya ditaruh di situ, terus dikasih keterangan fungsi produknya apa, ukurannya berapa, harganya berapa, juga bisa di situ. Terus yang ketiga, cobain juga jualan via e-commerce. Itu lumayan juga. Beberapa waktu itu ada UKM yang aku dampingin, tadinya belum ada e-commerce, terus coba bikin e-commerce, lumayan kayak misalnya basic-basic yang biasa atau tampah yang biasa juga bisa jadi muter lagi gitu, karena penjualannya jadi bisa online. Apalagi kalau misalnya tadi punya apa namanya basic yang buat kue-kue tadi, misalnya dipasarin atau ditampilin di Instagram ataupun di e-commerce tadi, bisa nambahin kan viewersnya atau yang ngelihat produk itu. Terus apalagi sekarang tuh lagi musim banget yang hampers itu. Kalau menuju nanti tuh menuju akhir tahun, menuju Natal, sebelum itu sekarang udah Agustus, nanti September Oktober, coba bikin produk yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu biasanya nanti orang-orang order nanti di bulan Oktober November udah mulai order. Cobain dari sekarang dipersiapkan gitu ya untuk profile Instagram ataupun e-commerce untuk UKM-nya supaya bisa go online gitu ya. Jadi bisa ketemu pasar yang baru gitu. Gitu paling Mbak Yuni. Iya, terima kasih. Terus untuk ketertarikan yang generasi muda itu gimana? Nah, untuk ketertarikan generasi muda itu sebenarnya bakalan jalan kalau misalnya usahanya udah terlihat menghasilkan gitu. Nggak harus kayak udah ekspor gitu. Ekspor juga bukan syarat berhasil ya. Sebenarnya lokal, jualan di lokal tapi keberlanjutannya terus-menerus itu juga jadi poin kesuksesan. Jadi menurut aku yang pertama harus dilakuin cari pasarnya dulu supaya permintaannya terus ada, terus udah punya pelanggan yang tetap. Karena kalau misalnya nanti itu terjadi secara udah berkala terjadi gitu, nanti juga orang-orang bakalan ngikut secara sendirinya gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aku kayak gitu Mbak Yuni. Tapi mungkin kalau secara organiknya juga ya bisa sambil diajakin aja gitu teman-teman yang emang ada di lingkungan situ yang masih muda-mudanya, dikasih ceritain aja tentang industri kreatif kerajinan bambu ini lagi naik loh. Terus udah gitu potensinya juga, misalnya potensi dari marketnya kayak gimana, terus juga potensi dari lingkungan atau kelestarian desanya seperti apa, diceritain kayak gitu supaya orang-orang mulai peduli gitu ya, mulai tahu juga tentang industri kerajinan bambu itu kayak gimana gitu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Yuni. Terima kasih sekali. Semoga membantu. Baik, terima kasih kepada Kak Yunis atau Ibu Yunis atas pertanyaannya. Semoga tadi jawaban dari Kak Mega bisa menjawab ya, Ibu. Untuk selanjutnya, ini ada yang raisen lagi. Dipersilahkan kepada Kak Misbah Rajif untuk open mic dan memberikan pertanyaannya kepada Kak Mega Puspita. Oke. Selamat malam Kak Mega. Ya, malam. Terima kasih juga atas diberikan kesempatan pada malam hari ini. Jadi karena teman-teman atau peserta webinar ini banyak yang tanya tentang pengembangan produknya di bambu, saya lebih ingin bertanya terkait manajemen proyek sama manajemen pemberdayaannya Kak. Kebetulan ya, perkenalkan dulu, saya Misbah Rajif Ibrahim, asalnya Magetan, tapi saat ini domisili di Jogja karena kuliah. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan riset gitu Kak, pengembangan material
dari limbah gitu. Nah, tujuannya saya ingin kayak menanggulangi dampak limbah di suatu desa gitu Kak. Jadi agar ini berkelanjutan, ini saya berpikir bahwa setelah jadi material kan itu masih harus lanjut jadi produk. Nah, kendalanya di sini karena masyarakat di situ belum memiliki latar belakang pengrajin, ini pemberdayaannya akan kalau model pemberdayaan kayak gini akan bagaimana Kak menurut Kakak? Nah, kemudian juga arah pengembangan produknya kan saya juga belum menentukan. Menurut Kakak bagaimana? Terima kasih ya Kak. Tadi, dari yang aku ingat dulu ya pertanyaannya. Tadi yang pertanyaan kedua tentang produk materialnya udah ada, tapi mau dijadiin produk tapi nggak ada pengrajinnya gitu, yang belum bisa mengolah itu jadi produk gitu ya, Mas Misbah? Ya, jadi produk material yang kami buat ini lebih kayak bioleather gitu Kak, kulit kayak gitu. Oh ya. Nah, namun kan karena kalau lihat presentasi Kakak tadi saya meng-highlight ini latar belakang masyarakatnya kan bukan pengrajin ya. Kalau dipikir-pikir model pemberdayaan masyarakat kayak gini nanti akan berkelanjutan atau enggak. Tapi kalau dari teknologi sudah dirancang sih Kak, kami bisa kasih supportnya. Nah, tapi untuk di sininya latar belakang masyarakatnya ini juga. Oke. Dan pertanyaan kedua itu bagaimana Kak, saran untuk develop produknya gitu Kak. Karena faktor-faktornya kami belum tahu untuk masyarakat yang belum punya latar belakang pengrajin ini, faktor-faktornya kayaknya berbeda juga. Kalau menurut Kakak bagaimana? Terima Oke, kasih. kalau untuk material bioleather ya, apa sih kulit itu ya, kulit dari Ya, limbah gitu ya? ya dari limbah ceritanya. Iya, kalau menurut aku mungkin di desanya itu ngolah limbahnya aja jadi material untuk jadi produknya bisa ada dua opsi sebenarnya. Mungkin kita cari vendor di tempat lain, misalnya di desa tetangganya atau di desa yang lainnya yang emang memproduksi jahit gitu dengan teknik jahit atau dengan teknik apalah yang biasanya dipakai untuk kulit gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan kayak gitu secara modal, kemudian juga karena kalau misalnya kita bikin pelatihan gitu ya, opsi kedua soalnya bikin pelatihan di desa itu buat bikin teknik baru itu modalnya terlalu besar kataku, dan terlalu beresiko juga, belum tentu dari satu pelatihan semuanya bisa gitu. Jadi paling aman kalau misalnya modalnya juga terbatas, paling aman ya cari vendor aja, cari vendor lain yang emang lebih menguasai teknik itu, teknik jahit gitu ya, yang dari material itu, atau mungkin bisnis modelnya dari materialnya memang jual material aja gitu, cari brand-brand lain yang emang mau ngolah itu, misalnya ada brand apa gitu yang ngolah kulit, terus tawari mau nggak beli kulit ini lebih ramah lingkungan atau apa gitu, dari produk itu bisa kayak gitu juga. Terus tadi arah produknya ya, yang ketiga itu arah produknya dari tergantung materialnya sih. Karena aku belum lihat materialnya, terus karakteristiknya kayak gimana, itu bisa di di data aja gitu ya, analisanya apa. Terus misalnya dari produk itu yang paling dekat karakteristiknya jadi produk apa. Kalau misalnya emang dekatnya ke lembaran, jadinya dia jadi apa tuh tadi, kayak kulit ya jadi kulit, atau misalnya dia lebih kayak jadi kertas, atau misalnya dia lebih jadi wadah pembungkus, atau dia lebih jadi apa lagi ya, wadah yang lebih keras gitu. Misalnya ternyata bisa dibikin layering terus jadi bisa padat, bisa produknya bisa banyak. Cuman mungkin saran aku mungkin dilihat di pasaran yang ada udah di Indonesia apa, misalnya paling dekat si Milea itu ya yang dari jamur yang Mycotek itu. Kalau misalnya mereka udah ngeluarin produk yang lebih dekat ke kulit gitu, cari diferensiasinya, cari diferensiasinya. Kalaupun nanti pada akhirnya produk kamu juga bisa bikin sepatu, bisa bikin jam tangan, strap jam tangan, itu nggak masalah. Tapi pas pertama kamu muncul, kamu harus punya pembeda sama pesaing kamu gitu. Sama yang pertama tadi apa ya? Udah terjawab belum ya? Udah Kak.
Jadi lebih kayak memperluas mitra juga penting ya Kak. Iya, betul. Baik Kak, mungkin itu dulu Kak. Makasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Misbah Rajif atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Kak, yang raise hand, mungkin dari Kak Fidelia, bisa open mic. Hai, perkenalkan nama aku Fidelia Simamora. Sebenarnya aku punya 8 pertanyaan, tapi udah sebagian yang udah ditanyakan gitu, Kak. Aku cuman mau pertanyaanku tuh seputar studio dapur. Ya bener kan ya, studio dapur? Iya, betul. Nah, aku penasaran kapan sih pertama kali studio dapur itu buka, dan kakak inget gak kerajinan apa yang pertama kali dinaikin gitu loh. Terus pada saat menjalani studio dapur itu kan pasti ada fase gimana sih supaya kakak bisa recovery lagi, terus motivasinya tuh gimana? Yang terakhir adalah gimana sih caranya supaya menumbuhkan kesadaran anak muda seperti aku untuk kayak stop nih, jangan pakai plastik terus, karena terkadang ketika kita udah baru mulai terus ada nih judge dari teman samping atau enggak gitu. Makasih. Oke, makasih Fidelia pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang ada di chat juga ya. Oke, pertama mungkin yang motivasi ya, gimana motivasinya buat terus ngembangin apa ya? Mungkin beneran suka sama proyeknya itu jadi salah satu hal yang penting sih. Pertama itu, jadi beneran suka banget sama proyeknya. Yang kedua punya partner, teman-teman yang ngembangin bareng yang sejalan sama kamu gitu. Karena di situ aku ngerasain banget sih ketika aku pertama kan karena aku ini sebenarnya pertamanya itu proyek kuliah ya. Terus udah gitu ketika udah lulus terus aku ngajakin teman-teman aku buat join di bisnis ini. Nah, ketika aku ngerjain sendiri sama ngerjain pas aku ketemu sama teman-teman aku ini yang barengan co-founder dari Studio Dapur ini, aku ngerasain jadi lebih apa ya? Lebih ya kerjasama lah ya. Jadi lebih kerja terus juga jadi saling ingatin juga. Jadi ketika kita mungkin agak lost atau mungkin kita agak lagi nggak perform bisa saling diingetin. Itu sih dua hal itu mungkin. Sama mungkin yang ketiga ya artisannya sendiri. Jadi kita punya tujuan yang jelas tadi, tujuan kita untuk melestarikan lingkungannya, kemudian juga menjaga atau melestarikan aktivitas dan kerajinan bambunya ini juga. Karena waktu itu sebenarnya awal mulanya banget tuh aku ketemu sama salah satu pengrajin namanya Pak Toto. Nah, si Pak Toto ini tuh dia punya teknik kerajinan yang udah tinggi gitu, skillnya tuh udah tinggi. Dia pokoknya pengalamannya udah kayak 30 tahun. Waktu itu dia udah kerja dia pernah dilatih sama ada dosen dari ITB namanya Pak Hadiah sama Ibu Rini. Nah, mereka udah ngelatih Pak Toto, tapi ya di desa itu desa dan keahliannya itu bisa terregenerasi. Nah, dari situ aku ngelihat gimana caranya teknik yang dia biasa lakuin itu bisa terregenerasi ke banyak pengrajin gitu. Itu tentang motivasi. Kemudian yang kedua tentang ngerasa down saat ngembangin usaha itu ada aja sih masanya kayak lebih nggak ke down sih, lebih kayak bosen mungkin ya, kayak lebih ya lebih ke bosan sih kalau aku mungkin kayak kalau misalnya kita nggak punya pengembangan baru atau misalnya nggak ketemu sesuatu yang baru, apalagi kalau misalnya di masa pandemi ini kayak gitu biasanya. Tapi kalau aku mensiasatinya lebih kayak cari pencapaian-pencapaian itu kayak misalnya kita bikin tadi develop produk baru atau kita buka nih pangsa pasar yang baru atau kita belajar sesuatu yang baru lagi. Misalnya tadinya aku tadinya aku desain produk kan, terus aku bikin usaha kan jadinya lebih ke juga banyak hal yang harus dipelajari ketika aku belajar lagi itu bisa jadi nambahin semangatnya gitu loh kalau kalau aku ngerasanya kayak gitu apalagi kayak sekarang awalnya aku marketingin dari perubahan zaman ada TikTok lah ada apa itu juga kan belajar baru juga ya itu sih ketika terus belajar tuh aku ngerasa nggak down judge atau nggak didukung masyarakat atau lingkungan terdekat ya. Ini
Kalau lingkungan terdekat mungkin kita harus komunikasiin ya ke lingkungan terdekat, tujuan kita, kenapa hal ini penting buat kita. Terus itu mungkin orang tua nggak ngerti aja kita maunya apa gitu. Jadi mungkin ini harus dikomunikasiin aja ke orang tuanya kalau misalnya emang nggak didukung sama orang tua. Atau misalnya kalau lebih ke dijudge sama masyarakat, ini pernah juga waktu itu kayak kita lagi pameran di BSD di Jakarta, di Tangerang, terus udah gitu ya orang datang ke booth kita, produk harganya segitu, dia kayak mahal banget, ngapain saya beli produk bambu di Indonesia harganya saya beli produk bambu di Jepang, kayak gitu. Banyak banget sih yang kayak gitu, yang kayak produknya kemahalan, harganya segitu. Tapi dari situ kita evaluasi lagi apakah benar harganya kemahalan ataukah emang nggak tepat aja atau dia emang bukan pasar kita aja gitu. Jadi kitanya juga harus objektif gitu, ngelihat judge-nya mereka apakah iya benar. Kalau misalnya emang benar, kitanya harus improve. Kalau misalnya emang dia cuman bukan pasar kita atau ya udah dia ngomong kayak gitu nggak sesuai sama faktanya, ya udah nggak usah ditanggepin gitu. Terus apalagi ya? Yang pandemi gini ngaruh nggak sama produksi? Yang ngaruh banget. Produksi sama penjualan ngaruh banget. Dari penjualan dulu kita ya shifting banyak banget lah dari sistem marketingnya, kita shift dari yang tadinya offline jadi online. Kemudian makanya aku bilang tadi amat sangat penting buat beralih ke online karena sekarang masanya udah kayak gitu. Makanya teman-teman mungkin bisa bantuin teman-teman yang ada di desa gimana caranya bisa jualin produknya secara online, karena itu aja ya maksudnya kecil banget, kayak ngajarin jualan di Tokopedia atau di Shopee atau di e-commerce manapun lah, atau ngajarin jualan di Instagram, itu kayak hal yang mungkin menurut kita sederhana tapi itu dampaknya buat bisnis atau usaha yang ada di desa itu lumayan impactful gitu menurut pengalaman aku. Kemudian secara di pandemi sistem produksi itu juga ngaruh banget, apalagi di masa pandemi kayak gini, beberapa di masa PPKM kayak gitu ya regulasinya juga banyak ganti-ganti ya, ngelihat kondisi kapasitas produksinya jadinya juga naik turun, ngelihat sih kalau misalnya lagi PPKM gitu kadang pengrajinnya emang kerjanya di rumah gitu, nggak di workshop kayak gitu. Kemudian apalagi ya, ini ada 8 atau mau semuanya? Oh, yang plastik itu ya tadi, sampah plastik. Menurut aku nggak usah, boleh aja sih ya, tapi aku tipenya yang kayak nggak ngasih tahu orang kamu harus berani ngurangin sampah, nggak kayak gitu, lebih kayak ya udah contohin aja apa yang kita lakuin, apa yang bisa kita lakuin aja gitu. Jadi mulai dari komit ke aktivitas itu di dalam aktivitas kita keseharian gitu, komit di situ aja dulu. Mungkin nanti ada teman kita yang lagi ngobrol sama kita, teman kita yang ngelihat keseharian kita, terus ngelihat rutinitas kita kayak gitu, itu juga bisa jauh menurut aku. Ya bisa juga sih kalau kamu mau ngasih tahu satu atau campaign juga jadi hal yang bagus juga gitu. Tergantung karakteristik kamu gimana ngajaknya. Gitu paling. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Widilia atas pertanyaannya. Untuk Kak Mega, sebetulnya waktunya saat ini sudah melebihi dari ditentukan, namun karena antusias peserta untuk bertanya itu sangat banyak, apakah berkenan jika saya bacakan satu pertanyaan lagi dari kolom chat, Kak? Iya, boleh. Baik, terima kasih Kak Mega. Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Kak Emi YR dari Sidoarjo mengenai isu ekspor-impor. Jadi pertanyaannya, kapasitas ekspor dan tantangan apa saja saat memenuhi selera nasional tersebut? Misalnya keawetan produk berapa lama, dan lain-lain. Ke depan pasca pandemi, akankah menerapkan strategi baru dalam penjualannya? Mengingat Indonesia juga masih menutup beberapa lini transportasi ke luar negeri. Terima kasih. Begitu Kak pertanyaannya. Oke.
Yang ekspor impor ya, cerita tentang ekspor kali ya itu. Ya regulasi produknya ya cukup banyak. Sebenarnya mungkin karena bambu tuh sebenarnya nggak harus pakai sertifikasi SLVK atau sertifikasi apa namanya. Kalau kayu kan pakai ya, itu ditebang secara legal atau enggak kayak gitu-gitu. Kalau bambu tuh sebenarnya nggak ada regulasinya. Jadi itu tergolong aman. Tapi kita harus kasih tahu aja sih, kalau aku ekspor produk itu kayak ada disclaimer-nya gitu ke pembelinya tentang produknya, bahwa produknya itu karakteristiknya seperti apa, penyimpanannya harus di tempat yang seperti apa, kemudian cara pengawetannya, perawatan produknya seperti apa, pengawetan yang kita pakai juga kita infoin ke dia kayak gitu. Di luar itu sebenarnya yang harus dikuatin itu riset pasarnya karena kita ekspor produk untuk Asia sama untuk ke Eropa itu beda dari ukuran dan juga karakteristik orangnya. Ada yang laku di Amerika tapi nggak laku di Jepang gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi riset pasar dari negara tujuannya itu jadi hal yang penting, harus dikuatin banget itu. Apalagi kalau misalnya kita sistem jualannya kayak yang pameran offline gitu ya, misalnya kita ikutan program pemerintah apa, terus kita berangkat ke luar negeri sana, itu kan lumayan besar yang kita pertaruhkan. Nah, itu riset pasarnya harus kuat banget supaya ketika kita nyampe sana dan kita promoin benar bisa tepat sasaran gitu. Itu terus yang nggak kalah penting itu legalitas ya. Legalitas usahanya. Jadi surat-surat usaha, izin usaha, kemudian juga izin ekspor, kemudian nanti kalau misalnya kita ekspor itu juga yang harus dipertimbangkan, yang harus dipenuhi adalah ya surat-surat birokrasi dengan pemerintahnya lah ya, bagian ekspor impornya itu harus dilakuin, terus kemudian hitungan harganya ini yang paling sulit menurut aku untuk ekspor itu. Hitung harganya harus benar, nggak boleh ada yang miss, karena ketika kita miss ya bisa jadi rugi kayak gitu ya, karena penjualan produk ekspor itu cukup rumit sistemnya, juga kayak kita jual harga produknya itu apakah keluar dari perusahaan kita atau keluar dari pelabuhan atau keluar harganya sampai di sana kayak gitu-gitu. Itu kayak bisa jadi panjang lagi itu harga produk. Terus ya yang selanjutnya adalah desain produknya. Desain produknya harus kualitasnya beneran bagus dari desain dan juga kualitas tampak produknya gitu ya, kehalusan produknya, ergonomi produknya, itu semuanya harus benar-benar udah dipikirkan dan diproduksi dengan baik kayak gitu. Tadi satu lagi pertanyaannya apa ya? Selain ekspor tadi, satu lagi aku lupa deh. Ini Kak, mengenai rencana setelah pandemi untuk kegiatan ekspor impornya, karena kan sekarang persyaratannya semakin ketat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri seperti itu. Oh, iya, oke. Ya, Studio Dapur sendiri ekspor impornya itu belum dalam jumlah kayak kontaineran, kita kayak sebulan satu kontainer, belum sejumlah itu. Jadi kita ekspornya juga masih dalam kapasitas kecil. Jadi ini juga kayak teman-teman nggak harus punya gudang yang besar untuk ngelakuin ekspor gitu. Jadi kita bisa ngelakuin ekspor dalam jumlah yang mungkin kayak 500 piece per bulan kayak gitu. Itu bisa gitu. Ada juga ekspor yang kayak gitu. Karena mungkin beberapa ada yang beda ya pemikirannya gitu ya tentang ekspor. Sebenarnya bisa juga dengan kapasitas yang sedikit. Nah, tentang sistem untuk ekspor tadi yang kita lakuin sekarang, iya berubah banget. Apalagi kayak 2000 terakhir kita pameran di luar itu, secara langsung kita hadir itu 2020 ya, di tahun awal sebelum pandemi itu 2020 Februari itu. Nah, sampai sini kita belum ada ikutan pameran luar negeri lagi, tapi adanya yang kayak virtual gitu. Terus juga ada beberapa program pemerintah juga, ketika kita udah punya desain produk yang baik, branding produknya juga baik, itu biasanya program-program yang emang sudah dibikin sama pemerintah bakalan ada gitu. Kayak misalnya di bulan ini tuh ada dari kementerian, sekarang lagi berlangsung sih, kita lagi ada pameran juga di Korea. Di Korea itu kita ada partner jualan di sana, jadi yang ngejagain booth-nya ya dari partner kita yang di Korea itu.
Terus ya paling sisanya dilakuin secara online, sama cari program pemerintah yang emang promosiin produk-produk Indonesia ke luar negeri gitu. Baik Kak Mega atas jawabannya. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, diskusi dan sharing pada malam hari ini sangat menarik. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi kembali begitu. Saya ingin bertanya kepada Kak Mega mungkin ya, karena antusias peserta sangat banyak untuk bertanya, apakah nanti berkenan jika pertanyaan peserta kami rekap dan di kesempatan selanjutnya Kak Mega menjawab dan akan kami sampaikan kepada peserta melalui grup WhatsApp? Boleh. Iya boleh, nanti di-list aja pertanyaannya, nanti saya jawab. Baik, terima kasih Kak Mega. Jadi untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta rekan-rekan semuanya, jangan khawatir, nanti pertanyaannya akan tetap dijawab, nggih. Baik, kita sudah masuki acara akhir atau sesi terakhir, yaitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mega atas materi dan sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini. Sebenarnya banyak penasaran-penasaran yang masih ingin digali, namun itu tadi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk malam ini. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Jadi dipersilahkan dan dimohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kameranya. Baik, apakah ada yang ingin on cam lagi? Di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama akan saya pandu. Satu, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, dipersilahkan untuk yang belum on cam bisa on cam. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, rangkaian acara Special Sharing of Local Wisdom, peran milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui anyaman bambu pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan banyak pengalaman berharga beserta ilmu-ilmu baru dari diskusi bersama Kak Mega Puspita selaku narasumber kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semakin tergerak untuk berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dan akhirnya saya Agnes Wika Fernanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jika ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan yang lebih baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Eh, Mbak Mega, Kak Mega. Terima kasih Mbak Mega. Untuk info selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya ya, saya pamit. Assalamualaikum. Terima Sama-sama kasih. Kak Mega. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Camat. Terima kasih kepada Ibu Wulan Cahya Wulandari selaku DPR MKN. Recordingnya nggak mau di stop guys. Siapa ya yang record ya? Yang di tempatku udah tak stop, Dek.